organik yang terdapat di dalam tempat sampah seperti itu. Jadi sesuatu yang kita buang, sesuatu yang kita sebenarnya kalau kita periksa itu masih bisa berguna. Berbeda dengan Atta Halilintar yang sering melakukan gerebek rumah artis. Nah, kali ini saya bakal melakukan gerebek, tapi bukan gerebek rumah ya. Saya akan menggerebek. Nah, ini dia yang akan saya gerebek. Nah, ini dia. Ini namanya, ya betul, tempat sampah atau bak sampah. Nah, kenapa saya mengajak sahabat untuk membongkar isi bak sampah ini? Bukan berarti di dalam bak sampah ini ada harta karun loh ya. Enggak, jadi di sini saya bakal mengajak sahabat untuk lebih menghargai sedikit apa yang sebenarnya kita buang setiap hari di tempat sampah seperti ini. Nah, ini akan saya bongkar isinya, kemudian kita akan pilah-pilah yang mana termasuk bahan-bahan organik yang bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk menyuburkan kebun kita dan tanaman yang kita tanam. Oke, langsung saja kita bongkar isinya apa. Ayo kita jalan. Oke ya sahabat, sebelumnya saya sampai hampir lupa menyapa. Selamat sore sahabat Bali Organik TV dimanapun berada. Baik yang di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, kemudian Vietnam dan Hong Kong. Paling tidak itu ya yang saya lihat sering komentar di kolom komentar. Nah, di depan sini sudah ada sisa sampah dari limbah dapur ya. Dari limbah dapur, ini selama kurang lebih 1 hari dari kemarin sampai sekarang ya. Jadi saya sudah menggunakan selop tangan plastik seperti ini. Saya akan memisah-misah bahan organik apa yang ada di dalam sini begitu. Pertama kita pisahkan dulu plastik-plastik bahan anorganik ya. Kita pisahkan dulu. Kemudian baru kita pilih di antara bahan organik ini yang mana yang bisa kita gunakan sebagai pupuk, baik itu pupuk padat maupun pupuk organik cair seperti itu. Nah, ternyata di sini kita ada 1, 2, 3, 4 bahan yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Banyak bukan? Nah, inilah yang akan saya jelaskan saat ini. Nah, untuk bahan pertama, saya di sini mendapatkan dedaunan, baik itu dedaunan daun pisang, kemudian di sini juga ada. Pokoknya ini dedaunan lah, dedaunan. Intinya dedaunan. Oh ini maaf, ini taruh ke sini. Nah, ini dedaunan. Nah, ini akan saya gunakan sebagai bahan untuk pupuk organik padat begitu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada bekas sayuran seperti ini. Nah, ini sisa-sisa sayuran yang dimasak istri saya. Mungkin ini bagian yang tidak dipakai ya. Jadi seperti kulit ini, kulit labu siam, kemudian juga ada kulit mangga seperti ini. Nah, ini akan saya jadikan sebagai pupuk organik cair seperti itu. Caranya seperti apa? Kalau saya di rumah, saya memiliki yang namanya komposter mini seperti itu. Nah, komposter mini ini menyaring dari sayuran, sisa sayuran yang tidak dipakai istri saya, kemudian saya ambil, kemudian saya masukkan ke komposter. Nah, di komposter itu saya kemudian semprotkan M4 dengan air sedikit saja. Nah, kemudian saya semprotkan ke sayurnya dan kemudian saya diamkan saja. Besoknya kalau ada sayur lagi saya isi lagi, begitu pula seterusnya sampai penuh ya. Nah, kemudian airnya akan ada di bagian bawah dari komposter saya itu begitu. Mungkin nanti kalau ada waktu saya akan beritahu bagaimana cara membuatnya step by step seperti itu. Nah, sisa air dari sayuran ini sebenarnya banyak juga disebut orang sebagai air lindi ya. Yaitu air dari sisa-sisa pembusukan kulit buah maupun sayuran yang membusuk. Kemudian airnya turun ke bawah dan airnya itulah yang ditampung. Kemudian kita bisa gunakan sebagai pupuk organik cair seperti itu. Nah, kemudian bahan yang ketiga, di sini saya mendapatkan kulit bawang merah, bawang putih. Kemudian saya juga mendapatkan kulit telur. Nah, ini sebenarnya bahan yang bisa kita jadikan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Tapi di sini untuk menghemat waktu, saya biasanya menggunakan keduanya ini secara bersamaan begitu. Kecuali saya memang butuh telur ini untuk membuat formula yang lain seperti itu. Tapi biasanya kalau saya tidak membutuhkan kulit telur dalam jumlah yang banyak, setiap hari saya biasanya menggabungkan 2 unsur ini ke dalam alat komposter mini juga. Seperti itu saya buat dari botol air mineral lah seperti itu. Nanti kemungkinan saya akan kasih tahu juga bagaimana cara kerja dari
komposter itu, seperti itu. Nah, itu semua tadi penjelasan saya mengenai bahan-bahan organik yang terdapat di dalam tempat sampah seperti itu. Jadi sesuatu yang kita buang, sesuatu yang kita sebenarnya kalau kita periksa itu masih bisa berguna bagi kebun kita, bagi kebun saya. Saya tidak pernah membuang sampah sebelum saya memeriksanya, seperti itu. Inilah bukan kebiasaan yang jorok ya bagi saya. Karena apa? Karena sampah itu kan sebenarnya asalkan belum busuk, seperti ini masih belum busuk ya, sebenarnya tidak begitu banyak mengundang lalat seperti itu. Kalau sudah busuk, 2-3 hari busuk, baru lalatnya banyak banget ke sini, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau melakukan hal seperti ini, kita tidak akan pernah kekurangan yang namanya pupuk organik cair, pupuk padat, media tanam, semuanya kita nggak pernah, asalkan kita bisa mengolahnya, seperti itu. Nah, di sini saya mengajak sahabat untuk berani berkotor-kotor ya, asalkan kita lindungi diri kita dengan sarung tangan plastik atau sarung tangan karet ya, seperti ini. Kita berkotor-kotor ya, kita ambil mana-mana yang bermanfaat, kemudian sampah anorganik, plastik-plastik, karet atau apapun, baru kita buang ke tempat sampah umum seperti itu. Nah, atau kita bakar. Tapi saya jarang ya bakar plastik ya, karena bau dan polusi seperti itu. Nah, oke ya, cukup sekian untuk materinya ini karena cukup singkat dan tidak perlu banyak saya jelaskan lagi kandungannya, karena nanti terlalu bertili-tili kata beberapa orang di kolom komentar. Saya kadang-kadang ketawa, kenapa ya bertili-tili ya, padahal itu adalah materi padat sekali. Saya sudah berusaha mempersingkat videonya, karena tapi kadang-kadang itu banyak yang tidak bisa tidak bisa lengkap, misalkan kayak dosis seperti apa. Nah, seperti dosis itu banyak sekali saya kepotong, jadi saya potong biar singkat, tentunya dosisnya ketinggalan seperti itu. Nah, seperti itulah, jadi mohon maaf bila memang bertili-tili karena susah sekali saya mempersingkat durasi video seperti itu. Nah, oh ya, untuk sahabat yang tadi siang mau melihat update perkembangan ini ya, Pak, benihnya seperti apa Pak, tempat pembenihannya untuk selada merah. Nah, saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi saya lupa siapa namanya tadi yang komentar ya. Saya akan tunjukkan saja sebentar lagi, saya tunjukkan. Nah, oke ya, saya memperlihatkan kepada sahabat yang tadi bertanya mengenai selada merah. Ini benihnya seperti ini ya. Saya benihnya di tanah langsung. Jadi sudah saya pindahkan beberapa, akan tetapi ini rencananya mau saya pindahkan ke polybag seperti itu agar cantik, karena banyak pesanan. Kita menggunakan polybag ukuran 25, kemudian kita tanami salad dan bentuknya seperti tanaman hias. Nah, itu sedang digandrungi sekarang. Sedang digandrungi untuk sebagai hiasan dapur. Nah, kita lagi membuat yang seperti itu untuk kita nantinya pasarkan di media sosial seperti itu. Nah, cukup sekian ya. Kalau yang di sana itu sawi ya. Kalau nggak salah ya, sawi hijau. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudah selalu menyaksikan video dari saya. Jangan lupa lah menanam setiap hari agar kita bisa panennya juga setiap hari. Sampai jumpa besok.